Tuhan kita. Mari hari ini kita membuka Matius 17. Matius 17. Matius 17. Matius 17 kita membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan saudara persiapkan di Injil paralel, kitab yang paralel. Kitab paralel itu artinya sama, kisahnya sama, tapi kadang-kadang ada satu dua sedikit perbedaan. Ya, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Dan nanti Bapak Ibu siapkan Markus 9 ayat 14 sampai 29. Saya baca ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, supaya ini mengkritik saya dan saudara. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saya ulangi, Yesus berkata begini, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bilang amin dulu saudara ya. Sebuah pertanyaan yang luar biasa dari murid-murid. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus berkata begini, Bapak Ibu Saudara, seandainya saya dan saudara punya iman. Saya masih akan teruskan topik iman, karena awal tahun saya bicara pemulihan. Saudara rindu dipulihkan seperti apa, tapi kalau hidupmu tidak ada iman, tidak ada percaya, susah. Ya, nah Yesus berkata, seandainya saya dan saudara punya iman. Yesus bilang begini, kita bisa pindahkan gunung. Nah, saya sudah saksikan bagaimana di Mesir gunung pindah. Tapi saya percaya, saudara, persoalan-persoalan kita itu bukan persoalan istilahnya mungkin Kelut dipindahin ke sini, terus nanti gunung Lawu dipindahin ke sana, bukan itu. Karena mungkin itu cuma saya sebut kenapa Mesir Tuhan izinkan, karena hari-hari itu anak Tuhan di Mesir ada di dalam tekanan yang berat seorang penguasa yang bengis. Dan penguasa yang bengis ini menantang anak-anak Tuhan mempraktekkan firman Tuhan. Jadi Tuhan, saya bilang begini, Tuhan tidak mau namanya dipermalukan, gunung itu pindah. Tapi saudara, dalam kehidupan saya dan saudara ini, saya sebut begini, banyak gunung-gunung yang harus kita bereskan untuk kita begini, untuk iman kita bertumbuh, untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang banyak hal-hal yang perlu saya dan saudara ini bereskan, dan itu butuh iman. Karena kita berkata iman itu akan menyelesaikan banyak hal, hal-hal yang besar, hal-hal yang sulit. Alkitab bilang itu bisa dikerjakan kalau ada iman, kata Yesus. Nah, mari kita melihat Markus 9. Kisahnya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, lebih menarik di Markus pasal 9, saudara. Ya, ini yang disebut Injil paralel. Paralel itu sejajar, kisahnya sama, semuanya sama. Tapi kadang-kadang di satu kitab lebih detail penjelasannya. Dan di sini lebih detail menurut saya. Markus 9 mulai 14 sampai 29. Saudara perhatikan ini ada ayat-ayat yang luar biasa.
Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jadi ahli Taurat ini mempersoalkan sesuatu dengan murid-muridnya. Jadi Yesus bertanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang kamu percakapkan dengan murid-muridmu? Kata Yesus. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ada di Matius tadi ada beberapa yang kurang tepat karena tadi disebut sakit ayam. Nah, kerasukan setan dengan sakit ayam itu mungkin efeknya hampir-hampir mirip. Tapi ternyata kalau kita baca ini persoalannya bukan ayat penyakit, tapi adalah kuasa gelap. Kuasa gelap, ya, 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, lihat, roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Lihat, penyakit ayam sama kerasukan roh hampir mirip. Kalau sudah lihat orang sakit ayam, kalau lagi kumat itu juga kan mulutnya berbusa. Saya ingat teman saya di SMP, namanya Bagas, dia juga punya. Kalau sudah di sekolah kumat, geleper-geleper mulutnya berbusa. Itu ayam, itu bahaya kalau ayam sudah. Bahayanya tuh gini, kalau lagi di air kumat bisa tenggelam, mati. Ya, nah, lihat, kerasukan roh jahat, pengaruh roh jahat dengan ayam mirip-mirip. Ya, nah saya ulangi, ayat 18. Yesus berkata begini, mereka berkata begini, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Murid-muridnya diminta untuk mengusir. Ingat, saya dan saudara ini muridnya Yesus, ya. 19. Maka kata Yesus kepada mereka, Yesus bilang lagi, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berulang-ulang Yesus ngomong, persoalannya adalah tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Loh, orang kalau gak percaya itu Yesus tuh gak sabar. Kalau mau jujur saudara, banyak di antara kita yang gak percaya sama Tuhan. Ya, banyak. Percayalah, banyak. Beberapa kali saudara ngomong khotbah, kalau saudara gak lakukan itu artinya saudara tidak percaya firman yang saudara dengar. Itu Yesus tuh kalau bisa saudara dengar. Makanya minggu depan perhatikannya, saya mau sampai mau ngajar saudara bagaimana saudara bisa lihat Tuhan. Karena kita bilang, kita pasti percaya, kita bisa merasakan Tuhan, bisa lihat Tuhan. Amin. Mau lihat Tuhan enggak? Kalau lihat Tuhan beda hidupmu. Ya, kalau rasakan kehadiran Tuhan beda. Beda pasti kalau sudah ketemu Tuhan. Nah, persoalan kita kadang-kadang ini, kita tidak lihat Tuhan dalam hidup ini, makanya kita jadi kacau. Nah, lihat saya baca lagi. Yesus berkata begini, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncang, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, nah, bapaknya ada ternyata. Di Injil Matius tidak disebut ada bapaknya. Inilah yang disebut Injil paralel. Ya, ini lebih jelas di sini. Terus dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Udah lama ya? Udah lama loh. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau, lihat, perhatikan ini saya mau saudara perhatikan perkataan Bapak ini. Ini penting saudara ya. Ya, ayat 22 bagian B. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, Bapak ini ngomong sama Yesus begini,
Ya, dikatakan begini. Sebab itu jika kau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bapak ngomong sama Yesus, Tuhan, kira-kira kalau saya bahasain sekarang, nek lu bisa, tolong dong, kasihani aku. Nek bisa. Terus dia respon Yesus bagaimana? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Ini saya ulangi supaya saudara rema. Ini tuh titik pentingnya. Yesus langsung memandang si bapak ini. Kira-kira kalau saya bahasakan yang gampang sekarang, kalau orang Jakarta bilang, apa lu kate? Kalau lu bisa, Yesus mau apa? Ya dia jawab Yesus 23, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus justru begini, kamu menanyakan saya ya, bisa nggak? Terus Yesus jawabnya begini, aku ngomongin sama kamu, gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sudah tahu berarti persoalannya di mana? Persoalannya bukan di Yesus, persoalannya di kamu, Bapak. Kamu persoalannya, bukan di aku persoalannya. Karena ini kan tadi bapaknya ngomong, kalau kamu bisa. Yesus tanggepin, hah? Lu nanya kalau aku bisa. Terus Yesus jawab, persoalannya bukan di aku, persoalannya bukan di aku. Tapi dikatakan, Yesus bilang ini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Persoalannya bukan di aku, kata Yesus, persoalannya di kamu. Nah makanya ini terus ayat 24, ayatnya bilang gini, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Baca sama-sama ya. Ayat 24. Ini aneh nih saudara, aneh ini. Ya, ayahnya ngomong bagaimana? Aku percaya. Tolonglah aku ya gak percaya. Mana mungkin dia ngomong aku percaya, tapi gue juga gak percaya sebetulnya. Nah tahu gak saudara, kadang-kadang saya dan saudara ini datang kepada Tuhan kadang-kadang begini, karena sudah merasa semua pertolongan yang lain sudah selesai, gak ada. Terus coba-coba datang kepada Tuhan. Waktu datang kepada Tuhan, kira-kira kita seperti beri undian ya, 50-50 lah kira-kira. Kalau suksesnya puji Tuhan, kalau enggak ya wes lah 50-50 aja. Emangnya Tuhan mau digituin? Hah? Nah kadang-kadang saudara, nah dari semua kisah ini, saya cuma merindu begini, tahun ini imanmu itu bangkit luar biasa. Karena kalau iman itu tidak bangkit, nggak bisa. Kita akan pelajari terus iman. Karena ternyata saudara mau ibadah itu kalau nggak ada iman nggak ada artinya. Nah dalam persoalan hidup apa saja tanpa iman nggak bisa. Nah persoalan kita kadang-kadang ngomong percaya di mulut, tapi jauh di dalam hati kita nggak percaya. Jadi bapak ini ngomong, aku percaya. Tapi dia ngomong, tolonglah aku yang nggak percaya ini. Bagaimana tuh? Ngomong aku percaya, tapi tolong Tuhan, aku nggak percaya. Nah ini kan sama kayak orang gitu ya, beli kucing dalam karung ya. Ya kalau sembuh ya puji Tuhan, kalau enggak ya mesti tadi saya bilang itu kan ya karena sudah kemana-mana. Ingat, dia tadi ditanya oleh Yesus berapa lama, nah ini sudah sejak dari kecil. Sudah dari kecil saudara. Nah kadang saya dan saudara ini saya sebut begini, kita itu gak total kalau mau percaya sama Tuhan itu. Jadi Tuhan itu cuma kadang-kadang ini ya, syukur-syukurlah kalau Tuhan tolong. Kalau enggak, nah makanya hati-hati. Sekarang di dunia ini banyak yang namanya alternatif. Jadi kalau sudah ngomong kesehatan, kalau dokter udah nggak bisa, cari alternatif, gitu kan? Ya kan? Nah sama seperti ini, kalau Tuhan nggak bisa, cari alternatif atau dibalik. Kalau alternatifnya nggak bisa, coba datang ke Tuhan. Ini kan sudah dari kecil selesai. Bapak ini udah kemana-mana ini cari pertolongan, ya. Tapi tidak sungguh percaya. Ini kayak kadang-kadang pemain judi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya teruskan dulu bacanya ayat 25. Ketika Yesus
melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kepadamu. Iman tuh gitu, aku perintah. Jadi ternyata di sini saudara, gini, kita mesti belajar begini. Jangan cuma lihat ekspresi luar, tapi lihat akar masalahnya. Akar masalahnya ternyata ini roh jahat. Nah, jadi kadang-kadang saudara gini ya. Kadang-kadang kita tuh seringkali suka ngomong satu dengan, kenapa ya seseorang itu kadang-kadang jatuh bangun dalam keuangan, jatuh bangun. Ya ternyata kan sudah pelajari di Alkitab, akarnya itu cuma satu. Di Alkitab itu cuma ada kata 3 akar. Ya, 1 cinta uang. Jadi dalam hidup saudara ini, saya belum pernah bagi ini ya. Nanti kapan-kapan tahu. Di Alkitab itu cuma ada 3 akar saudara. Tidak ada akar. 1 cinta uang. Kalau itu akarnya cinta uang dan dibereskan, sampai kapanpun itu akan kelibet-libet urusan duit. Karena akarnya nggak diberesin kayak ini, sakit ayam, orang mikirnya sakit ayam bawa kemana-mana, mungkin sembuh sementara, tapi karena akarnya kuasa gelap, nggak selesai. Sama juga kalau sudah punya problem keuangan, lihat jangan-jangan akarnya itu cinta uang, makanya nggak beres-beres. Itu kalau ngomong akar. 2 di Alkitab dikatakan akar pahit. Kenapa hidup mudah bahagia? Lihat jangan-jangan akarnya ini ada kepahitan. Ya. Dan di Alkitab itu cuma ada 3 akar. Yang satu disebut akar kenajisan. Ini 3 akar. Itu nanti saya akan bahas itu di Taiwan, saudara. Itu 3 akar itu tapi buruk. Coba lihat. Akar yang satu buahnya banyak tuh, rambutan nggak? Banyak nggak? Banyak tuh. Buahnya, bijinya. Itu kalau bijinya ditanam lagi tambah banyak nggak? Tapi dimulai dari mana? Dari satu akar di bawah. Coba selesaikan akarnya, udah gak ada buahnya, gak ada yang lain. Jadi coba cek aja hidupmu kalau mau bahagia. Bereskan akar cinta uang, bereskan akar kepahitan, bereskan akar kenajisan. Kalau ini beres, udah beres semua hidup. Nah, jadi di sini Yesus ingin beritahu, lihat pusatnya. Pusat apa persoalannya? Bukan yang kelihatan, bukan yang berbusa, gitu. Ya, teruskan dulu bacanya. Makanya Yesus, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah, perhatikan sekali lagi, persoalan yang selalu terjadi adalah ayat 28 dan 29. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ini loh, harus jadi pertanyaan saya dan saudara juga kan. Muridnya tanya gini, mengapa kami tidak bisa mengusir roh itu? Makanya saudara, yuk. Murid nanya, Tuhan kenapa aku gak bisa ngusir roh itu? Coba saya tanya, kira-kira di rumahmu ini banyak roh gak? Ayo Bapak Ibu, nek anakmu itu gak setia sama Tuhan, jangan lihat luarnya, jangan-jangan itu roh sebenarnya. Kalau rumah tangga ada bahagia, lihat dulu ujung-ujungnya, jangan-jangan itu ada roh yang bekerja. Nah, jadi semua ini kan yang kelihatan ini kan sumbernya dari dalam. Ya. Kalau di dalammu beres, pasti beres mulutmu. Amin. Pak ya, saya kasih contoh. Kalau di dalammu kepahitan, mulutmu api apa oleh? Halo, halo. Pasti jelek kalau yang di luar. Saya mau kasih tahu gini. Kalau seorang suami kepahitan sama istri, kira-kira di luar apa dia ngomong? Istriku keren, bini gue itu. Kira-kira gitu nggak? Atau sebaliknya, kalau istri kepahitan sama suami, apa kira-kira di luar, wah, suamiku udah ada duanya, atau gimana? Tapi sumbernya di mana? Di dalam. Tapi begitu beres di dalam. Saya tadi malam, itu kan malam ya, mau tidur, istri saya, bebe saya, dia nanya,
Pin. Saya jawab, apa? Terus dia jawab nih, kok jatuh? Loh, kenapa nih saya? Saya ngomong begini, kan tulisan masa kamu bisa lihat ekspresinya? Betul enggak? Bagaimana aku mau mengekspresikan tulisan di BB? Loh, betul ya? Loh ini saudara, ini yang saya mau kasih tahu. Kadang-kadang kan rumah sadar itu kan, kalau suami istri itu kan sepele-sepele gitu ya. Mau dia ngeping aku jawab, apa? Kok dia langsung jawab, kok jahat sih? Loh ya aku ngeping kok jawabnya apa? Loh aku mau jawab apa? Loh coba ayo. Betul enggak saudara? Loh, memang wanita itu memang benar saudara, waktu itu Adam itu dibawa wanita itu, makanya Adam langsung bilang, wah nikah gitu kan. Aduh, kadang-kadang kita susah mengerti makhluk satu ini saudara ya. Benar ya? Suami-suami bagaimana? Itu kadang-kadang ya, aduh, tapi saya coba beritahu, yang penting di sininya beres. Kalau di sininya pahit itu tambah jadi. Jadi lihat sumbernya. Dia dulu sekali lagi, murid-muridnya tanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, selalu tadi saudara, kenapa kuasa itu tidak bisa bekerja? Berulang-ulang Yesus berkata, karena kamu tidak percaya. Kamu itu tidak percaya. Kata tidak percaya itu dalam bahasa Yunani ditulisnya apistia. Apistia itu artinya begini dalam bahasa Yunani, kehilangan iman. Ya, tidak ada iman, kehilangan iman. Nah, ini yang jadi persoalan besar saudara. Kalau saudara ibadah tapi sebenarnya di dalam hati itu tidak percaya, Alkitab definisikan saudara itu kehilangan iman. Ini kan ngeri itu ini. Ya, yang dalam bahasa Yunani dipakai kata apistia. Ditulis begini pengertiannya, faithless. Ya, kehilangan. Nah ini ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya saudara mesti sadar, untuk percaya kepada Tuhan itu menuntut harga bayar tinggi. Nah mudah. Nah, bagian pertama tadi kita belajar bahwa kadang kita ini ngomong percaya tapi tidak percaya. Seperti tadi Bapak ini bilang, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Coba kalau kita ada di hadapan Tuhan, aduh, jangan-jangan Tuhan itu ngomong begini, mulut lu manis. Pernah baca nggak ayat Alkitab yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Gimana coba saudara hari ini? Makanya benahi pusat hidupnya itu, sentra hidupnya, benahi. Kalau pusat hidup itu tidak dibenahi, wah ini bermasalah terus. Termasuk dengan Tuhan itu bermasalah. Ternyata saya mau bilang begini, Tuhan itu tidak terpesona tampilan luar kita. Tampilan luar kita mungkin bilang, haleluya, pertama. Ya? Kalau orang Pentakosta sampai jogging-jogging lo berdoa, sampai berlutut, nggak terima berlutut, sujud begini, waduh itu ekspresi tubuh, nggak dilarang. Tapi saya cuma mau bilang begini, Tuhan nggak bisa ditipu tampilan luar. Amin. Karena Tuhan lihat hatimu. Nah, yang kedua kita mesti sadar, percaya kepada Tuhan itu ingat menuntut harga bayar yang tinggi. Banyak orang ngomong percaya tapi nggak mau harga bayarnya. Coba, saya percaya nggak firman ini? Hah? Saya kapan ya dengar cerita? Ini paling banyak. Intinya gini, itu masalah duit sudah. Waduh, ntar kalau kita ada kebaktian, pasti ada persembahan, pasti ada perburuan. Coba, saya mau tanya, itu semua perintah firman kan? Halo? Perintah firman kan? Artinya saudara gini, saudara mungkin begini, mungkin juga ada yang berkata begini, enak loh kebaktian di komuniti itu, tidak pernah ditodong persembahannya, gitu kan? Kalau di tempat lain kan saudara kan
mesti harus ditodong. Apalagi tuh yang jalanin kolektor itu rodok-rodok, jadi kadang-kadang nunggu lama, nunggu lama. Kasihan, mau sampai kadang bingung. Sakit bingungnya pasti ternyata nota yang keluar. Ya, nanti begitu begini nota siapa yang bayar? Ya, tapi saya mau tanya sama saudara, apakah meskipun kita tidak cari persembahan, apakah kita tidak wajib memberi perpuluhan dan persembahan? Firman yang bilang. Ini yang saya sebut kadang-kadang kita ini tidak mau bayar harga untuk sebuah percaya kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan kalau saya tanya mau diberkati tidak? Amin semua, pasti tidak. Tapi salah satu cara diberkati adalah firman Tuhan berkata menabur. Nah soalnya kadang-kadang menaburnya ini kadang-kadang nggak mau, saudara. Menabur itu banyak. Mahal kita bilang begini kan, dulu saya sudah percaya. Menabur itu sambil berjalan ke depan. Tidak ada yang menabur itu jalannya mundur. Tidak ada. Artinya saudara, anak Tuhan itu kalau memang mau ikut kehendak Tuhan, nabur itu ke depan jalannya tidak enak. Tidak enak. Saya tadi malam istri, tengah malam, Bibi sama teman saya itu Taiwan itu. Saya jawab gini, kok aku minta persembahan ya? Digenteni lah tiketnya. Jawabnya gini, mau gak mau enggak. Oh kalau sudah mau enggak, udah gak lebih harap, bayar sendiri aja. Betul? Semuanya tulus pelayanannya, ya kan? Apalagi itu capek dah dari pagi sampai malam. Itu kalau ngitung di Jakarta kan dihitung tuh, satu sesi begini, satu sesi begini, kapan? Loh, dia tahu. Nah, itu sebabnya sudah kadang-kadang kita ini ngomong percaya, tapi nggak percaya. Nah, kadang-kadang kita untuk percaya tidak membayar harga. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ikut maunya Tuhan, bahwa percaya kepada Tuhan memang harus ada harga yang harus kita bayar. Nah, terus pertanyaan murid-murid yang ketiga, kenapa kami tidak punya kuasa? Kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Gitu kan? Nah, karena begini saudara, kalau saudara lihat kenapa kadang-kadang kita belum bisa punya iman yang luar biasa, belum bisa punya iman yang biasa, karena hati kita ini belum murni kadang-kadang, belum totalitas fokus sama Tuhan, masih ada percampuran antara percaya dan tidak percaya. Makanya tadi ayat 24 ya Pak, naikin lagi ayat 24 nya ya, dikatakan ini ayat 24 Markus 9 ayat 24, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini persoalan kenapa tidak ada mujizat dalam kehidupan. Tapi kalau sudah memperhatikan jawaban Yesus, pertama Yesus bilang ini, karena kurang iman, kurang percaya. Terus yang kedua, kurang doa. Makanya Yesus bilang jenis ini tidak bisa dibereskan kecuali dengan doa. Kurang iman, kurang percaya, kurang doa. Kalau ngajak doa ini sulit saudara, apalagi doa pagi. Tuh, saya pernah pelayanan di Surabaya saudara. Saya kagum juga. Ada seorang ibu itu, ya sekarang udah meninggal ibunya. Oh, waktu dia masih hidup, dia menggerakkan doa itu luar biasa. Itu kalau doa Senin malam itu, saya kalau diundang itu kurang lebih 1000 itu datang doa. Tapi begitu ibu ini mati selesai sudah. Nah, saya nggak tahu ini orang doa karena lihat ibu ini. Yang luar biasa itu di mimbarnya di kampungnya itu waria-waria semua. Joget. Wah itu waria joget kan luar biasa ya. Kurang doa kata Yesus. Terus yang ketiga Yesus bilang begini, kurang puasa. Kalau Yesus bilang jenis ini nggak bisa diselesaikan tanpa doa. Doa itu bicara iman juga di sana. Karena kalau sudah berdoa tidak punya iman, tidak usah berdoa. Kalau sudah berdoa tidak percaya, tidak usah berdoa. Nah, yang ketiga Yesus berkata ini jenis ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan doa, puasa. Puasa itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat ya, puasa kita itu bukan untuk membayar puasa. Untuk kira-kira saudara lapar, Tuhan mana dong puasanya? Aku udah lapar nih, aku udah bayar dengan puasa. Bukan. Karena semua sudah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Sudah selesai, saudara tidak perlu bayar apa-apa. Tapi kenapa Yesus mau suruh puasa? Puasa itu cuma kira-kira gini dulu, menunjukkan saudara lagi mau fokus enggak? Fokus benar-benar cari wajah Tuhan.
Fokus sungguh-sungguh. Saudara perlu bayar. Hati-hati ya, jangan saudara berpikir Tuhan bisa disogok dengan puasa. Enggak, Tuhan tidak bisa disogok. Jangan sampai saudara ngomong, Tuhan, gue udah puasa di 3 hari. Jauh bro, nyogok itu namanya. Nggak bisa. Puasa itu sebenarnya hanya menunjukkan gini loh, Tuhan, saya serius. Saya serius berharap Tuhan. Saya serius. Terima kasih Tuhan sudah selesaikan. Tapi saya mau tunjukkan, saya serius berharap Tuhan. Saya serius minta mujizat Tuhan. Nah, itu sebabnya pertanyaannya pagi ini buat saya dan saudara begini: apakah masih ada keraguan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kalau masih ada keraguan, ini yang mesti dibereskan. Makanya coba Markus 9 ayat 19 coba. Kalau masih ada keraguan, digawat. Ayat 19. Ayat 19. Yesus bilang ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Pak, kalau saudara jawab pertanyaan Yesus ini, sampai hari ini Yesus sabar enggak? Masih sabar. Bayangin sekarang, kalau dulu sabarnya Yesus sekarang tambah-tambah. Kalau dulu kan cuma 12 murid ya yang tidak percaya. Sekarang ini satunya orang percaya. Kan muridnya Yesus banyak. Dari mana kita tahu? Jelas. Makanya saya mau ingatkan saudara gini. Nanti mungkin lain-lain waktu pasti saya ingat. Gereja itu cuma 3 saja saudara. 3 aja. Inti dari gereja itu mesti taat 3 perintah tok wis. Karena yang lain tuh di bawah-bawahnya. Kata Tuhan, cintai aku, kasih aku dengan segenap. Terus yang kedua, cintai sesamamu manusia. Terus yang ketiga, Tuhan bilang perintahnya, pergilah, jadikan semua bangsa murid. 3 ini aja intinya gereja. Tapi coba, 3 ini yang inti kita sudah masih lalai kan? Kita disuruh mengasihi Tuhan. Nyembahnya kadang-kadang ya sak kenone. Makanya tadi saya ngomong, saya rindu, ayo tiap minggu itu persembahkan sesuatu yang belum pernah sudah persembahkan. Kalau minggu lalu sudah kasih tenagamu itu saya sebut 10%, ayo hari ini tingkatkan. Karena Tuhan bilang segenap. Nah, gereja itu cuma 3 aja. Nah, itu sebabnya saya bilang banyak tak percaya orang-orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitan iman, bagaimana kalau sudah kekurangan iman? Wes, belajar dari murid-murid, minta sama Yesus. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Dia kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Apa mintanya? Tambahlah iman kami. Kalau saudara tidak mampu, tidak punya iman, jujur dah ngomong sama Tuhan, Tuhan, tambahi imanku. Ya, tambahi imanku. Nanti satu saat saya akan sampaikan bahwa kita ini bagaimana mujizat digerakkan. Salah satunya Tuhan bilang nih, kita mesti punya imannya Tuhan. Ya, ayat 6, ayat 5. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, lihat. Tuhan langsung ngomong. Karena mereka minta iman, Tuhan ngomong kalau ada iman itu bagaimana? Ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Nah, ini aneh. Pernah saudara pikir kok alam itu bisa taat sama kita? Coba perhatikan kata terakhir, dan ia akan taat kepada. Alam ini namanya taat. Ya. Makanya iman itu anak Tuhan itu mesti terus. Istri-istri ayo beriman. Nek suamimu mulai wek ngomong dalam nama Yesus, tapi ngomongnya jangan di depan suaminya. Ya, kalau kamu ngomong depan suamimu langsung gitu. Di rumah itu roh itu gitu. Di dalam kamar itu berdoa dalam nama Yesus, roh yang menguasai suamimu dia. Itu katanya taat kepadamu. Saya tanya, kenapa semua Tuhan bilang akan taat kepadamu kalau ada iman? Karena saya dan saudara ini siapa? Anaknya Tuhan. Kita mewakili Tuhan di dunia ini. Ayo kamu diam. Ya. Nah, makanya Ibrani 13 ayat 8 ngomong apa? Ibrani 13 ayat 8. Ya. 2 ayat lagi dan kita selesai. Mana Bobby? Ya Bobby jawab ya.
Coba Ibrani 13, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhannya tidak berubah. Yang berubah siapa? Saya dan saudara. Tuhannya tidak berubah. Tapi kalau sudah punya iman, Tuhannya tidak berubah. Selalu iman itu mengerjakan perkara-perkara besar. Nah, Yakobus 1 ayat 16, ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Lihat bahwa saya dan saudara harus punya iman. Karena iman itu akan mendemonstrasikan perkara-perkara besar. Yakobus 1 ayat 6 berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Iman berkali-kali ditulis. Ya, terus dikatakan begini, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Nah, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Iman, percaya. Kalau hari ini kok kurang percaya, sederhana doa kayak murid-murid apa? Tuhan, tambah imanku. Aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, perlu iman. Tambah imanku Tuhan. Gak bisa kalau Tuhan tidak tambah Tuhan. Itu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo, hidup ini banyak hambatan, tapi iman itu selalu mendemonstrasikan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, ayo saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, mewakili Tuhan di muka bumi. Bagaimana kita akan memuliakan Tuhan? Ya, tadi lagunya kan gini kan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Sudah, tidak usah ditanya, Yesusnya itu memang dahsyat dari dulu. Persoalannya saya dan saudara ini loh. Persoalannya kita itu cuma saya dan saudara ini biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Gak punya iman. Karena kalau sudah punya iman, hidupmu pasti luar biasa, kata firman Tuhan. Amin. Mari kita berdiri berdoa hari ini. Kalau saudara belum punya iman hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan tambah imanku Tuhan, supaya aku bisa bertumbuh. Ya.